Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur jika pada pagi hari ini kita ada di tempat ini bersama-sama untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mari saya undang untuk Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita sama-sama mengagungkan namanya, memuliakan namanya, karena hanya Dialah Tuhan yang telah memulai segala yang baik dalam kehidupan kita. Dialah awal dari segala-galanya dalam kehidupan kita. Kita akui, tanpa Dia kita bukan apa-apa. Haleluya Yesus. Yesus, Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Katakan Yesus, Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Haleluya. Tuhan, Kau yang merancangkan setiap kehidupan kami. Amin. Katakan Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu
Kita angkat pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Haleluya. Katakan, Yesus, Yesus, Kau telah memulai segalanya, segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku, serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Oh Yesus, Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Katakan, kita angkat kedua tangan kita. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah. Oh, mari kita muliakan nama-Nya, kita agungkan nama-Nya, kita bersyukur buat kasih-Nya. Haleluya. Makasih ya Tuhan. Tiada yang lain dalam hidup kami Tuhan. Kami ingin selalu mengandalkan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh. Setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar sekarang kami memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah. Nanti dengan kasih Kristus Bapak Edi nanti menyerahkan tapi hidupku agar indah. Agar indah.
Allah yang kami muliakan, Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan. Engkau Allah yang maha kuasa, Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini bersama-sama kami datang merendahkan hati kami, menundukkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena begitu besar kasih dan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan memberkati kami luar biasa. Kami boleh bersama-sama datang untuk beribadah kepada Tuhan, menyembah, memuji, mengagungkan nama Tuhan. Bapa di surga, Tuhan kiranya mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami, menyucikan, menguduskan hidup kami, melayakkan setiap pribadi pada pagi hari ini boleh datang menghampiri tahta-Mu yang maha kudus. Terima kasih Bapa di surga. Pagi hari ini kami menyerahkan seluruh sidang Jumat yang ada, para imam-imam yang melayani saat ibadah pagi hari ini, diurapi dengan Roh Kudus Tuhan, memberkati mereka dengan talenta-talenta mereka untuk dapat mengiringi ibadah kami dengan pemain musik, singer, puji-pujian Tuhan. Terima kasih. Terlebih kami menyerahkan hamba Tuhan yang Tuhan pakai pada pagi hari ini untuk membuka rahasia firman Tuhan, sehingga jemaat-Mu semakin hari semakin paham kehendak dan rencana Tuhan, semakin mengerti bahwa keselamatan hanya dari Tuhan Yesus Kristus. Mengurapi hamba-Mu luar biasa dengan urapan Roh Kudus dari tempat maha tinggi, dengan hikmat surgawi, rahasia firman Tuhan dibeberkan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Menyerahkan juga saudara-saudara kami yang mungkin hari ini tidak dapat hadir bersama kami. Apapun keadaan mereka saat ini, Tuhan melawat kehidupan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam penderitaan pergumulan nyatakan kemuliaan-Mu atas kehidupan mereka Tuhan, sehingga pada hari-hari selanjutnya kami boleh bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Terima kasih seluruh jemaat yang ada diberkati dengan hikmat surgawi. Kami boleh paham apa yang menjadi kehendak Tuhan pada pagi hari ini atas kehidupan kami bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah kami. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara sekalian. Bersyukur. Saya rindu Bapak Ibu untuk berjabat tangan. Katakan selamat pagi, mari kita bersukacita hari ini. Kita berjabat tangan satu dengan yang lain, berikan senyuman yang terbaik, berikan senyuman yang termanis, bahwa kita ingin rindu bersukacita hari ini. Haleluya. Sukacita yang kumiliki bukan dari dunia, tapi sukacita sejati dari Tuhan Yesus. Bukan dengan harta yang banyak dapat merasakannya, hanya di dalam Tuhan sumber sukacita. Sukacita yang kumiliki, sukacita yang kumiliki bukan dari dunia, tapi sukacita sejati dari Tuhan Yesus. Bukan dengan apa yang banyak dapat merasakannya, hanya di dalam Tuhan sumber sukacita. mengalir tiada hentinya dari sungai kehidupan. Mengalir tiada hentinya dari sungai kehidupan. Puaskan setiap hati yang haus akan sukacita. Mari saya undang untuk Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita pujikan pujian ini dengan antusias, bahwa sukacita kita datangnya daripada Tuhan Yesus. Haleluya. Sukacita yang kumiliki bukan dari dunia, tapi sukacita sejati
Tuhan Yesus. Bukan dengan harta yang banyak dapat merasakannya, hanya amin, sumber sukacita. Katakan mengalir, mengalir tiada hentinya dari sungai kehidupan. Mengalir, mengalir tiada hentinya dari sungai kehidupan. Puaskan, puaskan segenap hati yang haus akan sukacita. Mengalir, mengalir tiada hentinya dari sungai kehidupan. Mengalir tiada hentinya dari sungai kehidupan. Puaskan segenap hati yang haus akan sukacita. Puaskan, puaskan segenap hati yang haus akan sukacita. Puaskan, puaskan segenap hati yang haus akan sukacita. Haleluya. Mari kita bersukacita. Kita terus memuji memuliakan nama Tuhan, karena Dialah awal dan akhir dari kehidupan kita. Mari kita angkat pujian. Kau gunung batuku dan kau adalah perisaiku, kota bentengku. Haleluya. Gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Mari kita terus memuji, memuliakan namanya. Kau adalah awal dan akhir dari setiap kehidupan kita. Haleluya. Kau gunung batuku, kau gunung batuku, dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kaulah keselamatanku, keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kau bersekutu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega,
Bahwa ialah kota benteng dan perisai kita. Tidak ada keraguan dalam hati kita jika berjalan bersama Dia. Haleluya. Katakan, walau badai menerpa, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam, semesta alam, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Kaulah Tuhan yang patut kami sembah. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya membuka waktu untuk Bapak Ibu Saudara yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan dalam sepanjang minggu ini, mungkin sepanjang bulan ini. Saya persilakan untuk Bapak Ibu menyaksikan. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Iya, selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Terlebih untuk saya punya bapak-bapak dosen yang saya hormati. Iya, saya saudara lihat saya punya rambut putih, tapi saya bapak-bapak di depan ini dosen saya, saudara. Ada Bapak Doni, ada Bapak Robi, ada Bapak Daud. Saya belum lihat yang lain. Haleluya. Ya, saya sudah mau 70 tahun, hampir, sedikit lagi. Tapi saya masih harus diajar oleh beliau-beliau. Haleluya. Karena saya masih banyak kurang Bapak Ibu. Puji Tuhan. Saya tiba tadi malam jam 3 pagi dengan kereta api dari Surabaya. Saya berangkat dari Jayapura tanggal 23 dan saya bertiba di sini tanggal 25. Melewati banyak perjalanan yang luar biasa, cukup lelah, tapi Tuhan masih kasih saya kekuatan sampai pagi ini. Haleluya. Saya ingat firman itu di dalam Yosua 1 ayat 8. Itu yang menghibur saya. Yosua bilang bahwa jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu atau firman itu, tapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati seperti yang tertulis di dalamnya. Maka perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, saya bangga sekali karena saya datang dan saya berdiri di sini. Saya punya bapak dosen juga ada, orang lihat saya. Yang ngajar itu buat saya itu Bapak Doni. Saudara tahu firman itu ada tiga. Firman hidup, yaitu Yesus. Kemudian firman tertulis yang kita perlu renungkan, dan firman perbuatan. Nanti saudara tanya lagi beliau. Saudara tahu, saya di Jayapura, kami duduk berdoa buat satu ibu, mahasiswa kami di Jember, satu ibu orang Papua yang harus datang ke Jember. Itu anak asuhnya Bapak Robi. Beliau perempuan, sudah usia. Dia harus berangkat dari Jayapura ke Jember, yang belum pernah ke Jember. Iya, ke Jawa. Lalu Ibu Nelly telepon saya, dia bilang, Opa tolong urus ini ibu,
Karena kalau tidak dia bisa hilang di Surabaya. Bapak Ibu tahu, kami berdoa tiap hari buat ibu ini. Waktu saya telepon dia tidak pernah jawab. Wah, dia tinggal dari tempat kami itu 64 km. Saya sudah agak usia jadi saya tidak bisa bawa mobil ke situ untuk cari dia. Karena istri saya marah. Jangan, opa tidak boleh pergi. Nanti kalau opa pergi, opa tidak bisa pulang. Jadi kami buat berdoa saja. Yang saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu pada pagi ini, bahwa Tuhan yang kita sembah itu dia maha kuasa. Dia maha besar. Tapi dia ada dalam perkara yang besar, dia juga ada dalam perkara yang kecil. Kemahakuasaan itu yang kita mesti syukurin Bapak Ibu. Jadi jangan pikir dia ada di perkara-perkara besar saja, tidak. Perkara kecil pun dia ada. Dia ada dalam segala waktu. Nanti kalau Bapak Ibu membaca itu di dalam Mazmur 139. Iya, saya kasih tahu ayat saja. Itu karena beliau yang ajar saya, jadi jadi Bapak Ibu dengar, ini saya beri kesaksian ini. Kenapa saya butuh waktu dari 23 sampai sekarang baru saya tiba di Jember. Saya harus bermalam di Timika 1 malam. Kami sudah rencanakan dari Jayapura untuk saya berangkat dengan Sriwijaya dari Timika ke Surabaya. Tapi oleh penerbangan Sriwijaya, dia batalkan perjalanan saya dari Ujung Pandang ke Surabaya tanpa alasan apa-apa, hanya bilang operasional saja begitu. Lalu dia bilang, Bapak punya pesawat batal. Saudara bayangkan, kita sudah atur perjalanan begitu rupa, tapi tiba-tiba dia batalkan. Wah, minta maaf, saya kerja untuk penerbangan 22 tahun. Jadi saya mengerti dunia penerbangan hebat sekali. Saya angkat telepon buat mereka. Saya bilang, hey, kenapa kamu buat seperti itu? Kamu melayani masyarakat boleh, tapi jangan hanya matamu di uang saja. Karena kalau kamu mata di uang, akan kejahatan banyak terjadi. Coba pikir ini, pikir pelayanan. Oh, saya marah keras buat mereka. Apa yang terjadi? Mereka kasih pilih saya ke, ada satu lagi penerbangan baru, itu Super Airjet. Dia pindahkan saya ke sana dari Ujung Pandang ke Surabaya. Saya sampai di Timika, saya buka internet, saya lihat, kenapa saya kok dipindahkan di Super Airjet? Tiba-tiba berubah, bukan dari Super Airjet, pindah ke Lion lagi. Wah, pindah ke Lion lagi. Nah, Bapak Ibu, saya mau kasih tahu ini bagaimana Tuhan pimpin saya untuk ketemu dengan ibu ini. Nah, ibu ini dia terbang dari Jayapura, saya terbang dari Timika. Nah, kalau saya ikut itu Sriwijaya, kami dua tidak pernah ketemu. Kalau saya ikut itu Super Airjet, kami dua juga tidak pernah ketemu. Tapi karena saya ikut Lion dari Surabaya, dari Ujung Pandang ke Surabaya. Waktu saya naik di Ujung Pandang, Bapak Ibu tahu, saya duduk satu baris dengan ibu ini. Haleluya. Dengan kemuliaan buat Tuhan. Itu cara Tuhan memimpin kita. Itu yang namanya beruntung, saudara. Itu bukan berhasil. Beruntung itu artinya sesuatu yang kita tidak kerjakan, tapi Tuhan kerjakan buat kita. Kalau saya jadi manajer, itu karena saya pintar. Itu beruntung, itu namanya berhasil. Ya, waktu saya sekolah di penerbangan, saya selalu ranking. Itu sebabnya saya punya jabatan tuh naik terus. Itu namanya berhasil, saudara. Tapi kasus kemarin itu bukan berhasil, itu beruntung namanya. Haleluya. Oh, luar biasa. Waktu saya naik ke pesawat Lion itu dari Ujung Pandang, saya punya nomor sama dengan dia satu baris, jadi dia di dekat jendela, saya di tengah. Dia sudah naik duluan, karena dia dari Jayapura dengan pesawat itu. Saya lihat, ini perempuan seperti yang saya cari-cari. Lalu dia lihat saya seperti dia tidak percaya begitu. Dia kaget sekali, dia bilang, Bapak. Saya bilang, saya cari-cari kamu, kenapa sekarang baru saya ketemu kamu di sini? Nah, itu Bapak Ibu, kedahsyatan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Saya mau bilang Tuhan Yesus terima kasih. Karena Tuhan izinkan saya juga untuk belajar di STAJ. Karena saya punya guru-guru yang luar biasa ini, mereka sudah kasih saya banyak hal yang saya bisa dapat untuk saya bisa bertumbuh dalam hidup rohani saya. Saya mau jadi berkat di tengah-tengah rumah tangga saya dulu. Ya, baru saya keluar. Ya, itu saya punya kerinduan seperti itu.
Karena Pak Doni ajar saya begitu, jadi saya mesti buat seperti itu. Dari dalam dulu, Yerusalem dulu, baru Yudea, baru Samaria, baru sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya. Firman Tuhan. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bersaksi. Jika Baik, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan. Pada kesempatan di pagi hari ini saya ingin bersaksi bagaimana kemurahan Tuhan sepanjang hidup saya, khususnya di dalam saya menyelesaikan pendidikan saya di Institut Pemerintahan Dalam Negeri selama 4 tahun. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saya. Saya yakin bahwasannya apa yang sudah saya kerjakan selama pendidikan itu bukan karena kekuatan saya, tapi semua karena kebaikan Tuhan. Karena kalau berpikir tentang bagaimana pendidikan yang saya alami di sana, saya sempat berpikir bahwasanya saya cuma mau jadi pegawai negeri di sana. Tapi pendidikan yang saya tempa, pendidikan yang saya alami itu udah hampir sama rata dengan pendidikan TNI Polri. Pada saat itu saya sempat kaget, Tuhan, ini saya mau jadi pegawai negeri, tapi kok sampai seperti ini pendidikan yang saya harus tempuh. Tapi puji Tuhan, ini merupakan tanggung jawab yang sudah Tuhan kasih ke saya, bahwasanya saya sudah siap untuk memulai pendidikan. Di situ juga saya harus mengakhirinya dengan baik. Saya juga sedikit bercerita bagaimana ini bukan hanya menjadi perjuangan saya, tapi juga menjadi perjuangan keluarga saya di dalam Tuhan. Bahwasanya pada saat itu ingin mendaftar di PDN, sempat berpikir bahwasanya anak-anak yang diterima di PDN itu kan anak-anak pejabat, gubernur, anak bupati, dan ya orang-orang yang setara dengan itu. Tapi puji Tuhan, selama saya menempuh proses seleksi pada saat itu, Tuhan menyertai tiap tes, dan saya juga waktu itu hanya bisa berserah. Dan saya sebagai anak juga sempat kaget karena waktu itu saya baru melihat orang tua saya, khususnya bapak saya, menangis di depan saya karena pada saat itu kondisi kami benar-benar sangat tidak memungkinkan untuk saya melanjutkan kuliah, karena sebelumnya sempat diterima di UNED jalur undangan, tapi karena biaya yang harus dikeluarkan sangat banyak, akhirnya kami putar jalur untuk masuk ke pendidikan yang pada saat itu dibayar oleh negara. Pada saat itu saya melihat pada saat tes terakhir sebelum Pantukir Pusat, bapak saya antar saya ke terminal. Bapak saya menangis dan pada saat itu dia bilang bahwasanya saya merupakan harapan keluarga dan mau bagaimanapun ini merupakan tanggung jawab saya dan harus saya lakukan dengan baik. Dan saya berdoa pada saat itu bahwasanya hal ini tidak bisa saya lakukan hanya dengan kekuatan saya sendiri, melainkan hanya karena penyertaan Tuhan saya bisa melewatinya. Dan pada saat di Pantukir Pusat juga sempat goyang karena pada saat itu sempat ada tawaran-tawaran yang berbisik ke saya bahwasanya kalau misalnya mau lulus di Pantukir Pusat harus bayar sekian ratus juta dan sebagainya. Tapi puji nama Tuhan, Tuhan jawab apa yang menjadi kerinduan kami, Tuhan jawab apa yang menjadi keinginan kami, apa yang tidak kami pikirkan itu yang Tuhan sediakan bagi keluarga kami. Selama saya berproses pendidikan di sana selama 4 tahun, puji Tuhan, Tuhan jaga saya, Tuhan lindungi saya, karena di sana beberapa rekan saya juga ada yang gagal di dalam menempuh pendidikan. Dan puji Tuhan, selama saya melaksanakan pendidikan itu Tuhan selalu menyertai. Dan pada tanggal 29 Juli kemarin kami sudah melaksanakan wisuda yang diwisuda oleh Bapak Menteri Dalam Negeri. Kemudian pada tanggal 1 Agustus kemarin kami juga sudah melaksanakan pelantikan yang dilantik oleh Bapak Wakil Presiden. Sebelumnya saya sempat berpikir bahwasannya mungkin orang tua tidak bisa datang pada saat wisuda dan pelantikan saya. Karena sedikit cerita, pada saat kami keberangkatan waktu mau pendidikan dari Surabaya ke Jatinangor, pada saat itu hanya saya saja sendirian yang tidak ada orang tuanya. Pada saat itu kami dilepas oleh gubernur, dan pada saat itu saya tidak berpikir bahwasannya orang tua akan dikasih waktu untuk mendekat ke kami semua, karena pada saat itu kondisi masih COVID. Ternyata pada saat itu panitia memberi kesempatan untuk orang tua mendekat ke anak-anaknya, dan pada saat itu hanya saya sendiri dan tidak ada orang tuanya. Mungkin 1, 2, 3 detik saya kuat karena di depan saya menangis, kiri kanan belakang saya nangis. Saya bingung, ini kondisi saya seperti ini, tapi puji Tuhan, Tuhan menguatkan. Pada saat itu juga sempat ada orang tua teman saya yang menghibur saya, menguatkan saya untuk saya tetap harus semangat di dalam menempuh pendidikan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati, dan kami sudah dilantik dan sekarang siap untuk melayani masyarakat bangsa dan negara semua untuk kemuliaan nama Tuhan.
Dan puji Tuhan juga, Tuhan jawab doa saya dan keluarga bahwasannya saya juga bisa ditempatkan kembali ke daerah saya di Kabupaten Jember. Dan sekarang pada tanggal 1 September akan melaksanakan tugas. Dan saya di sini juga ingin menyampaikan bahwasanya mohon bantuan doanya karena untuk ke depan akan banyak sekali tantangan yang saya rasa akan semakin kompleks untuk saya hadapi. Saya berdoa supaya saya tetap setia di dalam Tuhan, saya andalkan Tuhan, dan saya bisa hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya mengundang pemuda remaja GBDI Zion Mangli untuk bersama-sama maju ke depan mempersembahkan pujian.
Puji nama Tuhan. Mari saya jemput Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita bangkit berdiri. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Haleluya Yesus. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu Tuhan. Kami kagum akan Engkau. Oh, bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku kagum, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya dan Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Katakan sekali lagi, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Nanti dengan kasih Kristus bawa Vima yang akan pimpin kita dalam doa. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih padamu Tuhan. Karena kasih-Mu dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami tidak pernah berhenti Tuhan. Sepanjang hidup kami, Tuhan tetap jaga dan pelihara Tuhan. Terima kasih pada kesempatan yang baik ini Tuhan. Tibalah saatnya kami akan mendengarkan kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami sudah siap Tuhan untuk membuka hati, untuk mendengar dan memahami tentang apa yang hendak Tuhan sampaikan kepada kami pada kesempatan ini. Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, supaya apa yang disampaikan oleh hamba-Mu dapat menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami. Supaya hidup kami semakin hari Tuhan semakin mengenal Engkau Allah kami. Semakin hari semakin akan seturut dengan kehendak-Mu di setiap perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Tenangkan segala hati dan pikiran kami yang selalu mengingat-ingat akan persoalan-persoalan atau apapun hal-hal dalam kehidupan kami. Kami ingin Tuhan untuk duduk tenang di hadapan-Mu pada kesempatan yang begini, untuk kami bisa memberikan perhatian yang sungguh supaya kami dapat memahami Tuhan. Terima kasih. Kesempatan yang baik ini kami akan gunakan dengan sebaik-baiknya, supaya kami dapat menerima berkat yang sungguh besar ini dari Engkau ya Tuhan kami. Terima kasih. Kalau ada kekuatan-kekuatan gelap yang hendak mengganggu pemberitaan firman, kami bersatu hati untuk berdoa sekiranya Tuhan menjauhkan dari tempat ini. Kiranya ada damai dan sukacita untuk mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan. Kami akan sambut firman-Mu hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Salam. Puji nama Tuhan. Hati penuh dengan sukacita bisa berjumpa kembali dengan Jemaat Sion Mangli. Ini jadwal saya sekarang ini 1 tahun 1 kali datang ke Jember. Iya. Makasih Bapak Gembala, Ibu Gembala, juga Bapak Daud. Ya, ini luar biasa grup STA Jember ini. Pak De Fretes, ya tadi sudah bersaksi. Luar biasa. Jemaat-jemaat Tuhan sekalian, ya Pak Prof Dwi, ya Tuhan berkati, dan semua para pelayan, ya anak-anakku, ya ini saya lihat, saya punya anak-anak Papua ini masih setia, ya tetap setia ya. Tuhan pasti tolong dalam pendidikan. Puji nama Tuhan. Tadi kita dengar kesaksian dari Pak De Fretes luar biasa. Bahkan kesaksian dari seorang pemuda kita. Ini IPDN dari Jatinangor ini memang seleksinya sangat selektif ya, tapi bisa selesai. Ya saya bisik Pak Gembala, saya bilang ini buah-buah dari GPD Mangli ini luar biasa ya. Sudah mulai kelihatan ini ya. Tuhan baik, Tuhan luar biasa ya. Saya juga ada di kota Jember dalam rangka pendidikan di STA Jember dengan ujian-ujian dan juga yudisium wisuda. Ya Tuhan juga tolong perjalanan saya kemarin dengan istri minggu lalu ya, hari Kamis dari Jayapura dengan batik air langsung ya, 4 jam 15 menit Sentani Soekarno-Hatta. Setelah itu hari Jumat kami ada pertemuan dengan Ketua PGI di Salemba, Ketua
Persekutuan Gereja Indonesia dalam beberapa hal penting tentang panasnya kancah politik di Provinsi Papua, bagaimana gereja bisa bersuara di ibu kota negara dengan beberapa teman pendeta. Setelah itu hari Sabtu saya dengan istri pulang kampung. Ya, istri saya ini orang di Jawa Tengah ya, di Rembang. Saya lihat dulu, jenguk mertua saya. Hari Minggu beribadah di GPDI Mahanaim Rembang. Seninnya ke Jember. Ya. Pagi ini ada di sini. Tuhan baik. Puji nama Tuhan. Saya biasa khotbah ini sama nyanyi satu lagu dulu. Ya. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, oh, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Itu nama yang penuh kuasa, nama yang ajaib, luar biasa. Ya, ini lagu lama tapi lagu yang selalu memberkati. Saya ingin kita sama-sama terus mengimani bahwa di dalam nama Yesus
hal yang luar biasa Tuhan akan buat bagi kita. Puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan, mari sama-sama. Tadi kesaksian-kesaksian sudah menggugah hati kita. Kesaksian-kesaksian sudah membesarkan hati kita. Oleh sebab itu saya mau teguhkan dengan firman Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita buka Mazmur pasal yang ke-37. Mazmur pasal yang ke-37. Saya akan baca ayat yang 5. Mazmur 37 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-9. Mari jemaat Tuhan, Mazmur pasal 37 ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-9. Saya baca ayat 5, jemaat baca ayat 6, saya baca ayat 7, jemaat baca ayat 8 dan ayat 9 kita baca bersama-sama. Pembacaan dimulai. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Sama-sama, sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Haleluya. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang Yesus Kristus kasihi, seperti Mazmur Daud yang sudah kita baca, kita tahu siapa Daud. Daud adalah raja kedua dari bangsa Israel, dan Daud adalah seorang raja yang sudah diurapi, sudah dilantik, tetapi menunggu begitu lama, dikejar-kejar oleh Saul, dan sebenarnya hidupnya di ambang maut, tetapi Tuhan yang memilih dia, Tuhan membela dia di dalam segala hal, dan kepemimpinannya sebagai seorang raja sangat terkenal dan sangat terpuji. Oleh sebab itu, kalau satu waktu jemaat pergi ke Yerusalem, bisa melihat salah satu monumen yang dibangun di Yerusalem itu, salah satunya adalah patung Raja Daud dengan repananya. Ya, puji nama Tuhan. Tahun 2008 saya pergi ke Yerusalem dan melihat apa yang terjadi di sana, luar biasa. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, Mazmur yang tadi kita baca, di situ firman Tuhan berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya, karena Dia akan bertindak. Dan tema dari Mazmur 37 ini kebahagiaan orang semu, kebahagiaan orang fasik itu semu. Tapi kita harus serahkan hidup kita kepada Tuhan. Ayat yang ke-6 bilang, Dia akan memunculkan kebenaran kita seperti terang dan hak kita seperti siang. Ayat yang ke-7 bilang, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Nah, sekarang hidup di dunia ini masalahnya di kalimat selanjutnya ini. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya. Artinya, jangan marah dengan orang yang bukan percaya Yesus, yang tidak ke gereja. Oh, dia kok hebat dari saya, dia lebih diberkati dari saya kan rajin di gereja. Amin. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena mereka berhasil. Mazmur bilang, karena orang-orang ini orang-orang yang melakukan tipu daya. Amin. Iya. Ayat 8 bilang, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Itu nasihat kepada orang-orang percaya. Jangan marah, hentikan amarah dan tinggalkan panas hati. Jangan marah karena itu hanya membawa kepada kejahatan. Tapi ingat, ayat 9 bilang, sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Amin. Ya, mungkin Anda di perusahaan, Anda di kantormu, di dinasmu, atau di tempat bisnismu, Anda berjumpa dengan orang-orang seperti demikian. Tapi minggu pagi ini Tuhan bilang, jangan marah, karena aku tidak di pihak mereka, aku di pihakmu. Amin.
Ayat 9 berkata, sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Ini penghiburan kita kalimat selanjutnya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Amin. Puji nama Tuhan. Jadi Mazmur ini sebenarnya adalah serangkaian ucapan yang mengandung petunjuk tentang hikmat rohani. Jadi Mazmur ini membawa kita pada petunjuk tentang hikmat rohani. Kalau kita pakai hikmat rohani, kita tidak akan cemburu atau marah dengan orang-orang yang berhasil di dalam hidupnya. Dan Mazmur ini mengajarkan kepada kita bahwa orang fasik akhirnya akan jatuh dan kehilangan segala sesuatu yang telah mereka peroleh di dunia ini. Tetapi orang-orang benar yang tetap setia kepada Allah, mereka akan mengalami apa yang disebut dengan kehadiran Allah setiap hari bagi hidupnya. Amin. Kekuatan kuasa Immanuel itu akan menyertai kita. Memang ya, kesulitan dunia ini memang tempatnya masalah begitu banyak. Tapi jaminan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mereka akan mengalami kehadiran Tuhan setiap hari dalam hidupnya. Bahkan mereka akan mengalami pertolongan Tuhan setiap hari dalam hidupnya. Bahkan mereka pun mengalami bimbingan Tuhan. Dan bukan itu saja, tetapi mereka akan dibimbing terus sampai mereka mewarisi keselamatan dari perjanjian-perjanjian yang telah Allah berikan bagi orang-orang yang percaya. Amin. Haleluya. Ini pemazmur begitu luar biasa. Di dalam perjanjian baru pun memberikan penjelasan-penjelasan yang sangat penting bagi kita, bahwa warisan dari orang percaya itu adalah langit yang baru dan bumi yang baru. Ya, seperti Wahyu 21 ayat 1 itu. Jadi kita memiliki pertolongan 2 kali double. Kehadiran, pertolongan, bimbingan di bumi ini, bahkan sampai nanti mewarisi langit yang baru, bahkan bumi yang baru. Jadi kalau Anda sedang dalam bisnismu, usahamu, mungkin toko sebelah lebih ramai dari tokomu, bergantung saja kepada Tuhan. Amin. Di kantormu, di perusahaanmu ada mungkin yang belakangan tapi naik pangkatnya lebih cepat, bergantung saja kepada Tuhan. Sebab semua yang dimiliki itu sementara, sedangkan orang-orang benar akan mendapat berkat yang paten, berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya waktu selesai pendidikan dari Sekolah Alkitab Jember ini, saya pulang ke Jayapura. Saya jadi pengerja buat papa saya juga sebagai gembala jemaat ya di Jayapura, itu di daerah Abipura di Padang Bulan. Ya, saya setiap hari sapu gereja. Ya, saya lihat pendeta-pendeta yang besar-besar, saya bilang, Tuhan, apakah saya bisa seperti ini? Ya. Tapi Tuhan ajar dengan firman ini, setia saja. Ya. Jangan cemburu. Cemburu itu cuma orang Jawa bilang orang gendeng, orang gila. Ya. Ya. Sebab hukum alam pun telah memberi pengertian kepada kita bahwa yang lebih tua akan menuai lebih dulu, baru yang muda. Kalau yang muda akan berpikir mau menuai lebih dari yang tua, itu yang stres namanya. Jadi sudah, tenang aja, kerjakan saja. Sampai hari ini saya melihat bahwa Tuhan luar biasa. Amin. Haleluya. Jadi mari, lewat firman Tuhan ini tujuan kita belajar firman Tuhan dari Mazmur pasal 37 ayat 5 sampai 9 ini, kita mau belajar hidup bergantung sepenuhnya kepada Allah. Jemaat mau bergantung sepenuhnya kepada Allah? Orang-orang muda mau bergantung kepada Allah? Anak-anakku dari Papua mau bergantung kepada Allah? Haleluya. Ya. Kamu kecil-kecil di sini ya, nanti pulang jadi besar di sana. Ya. Ya, dulu Bapak di sini juga begitu, langsing. Ya. Terus jadi langsung. Tapi sekarang mau langsing lagi. Ya. Ya, puji Tuhan. Jadi tujuan dari Mazmur pasal 37 ayat 5 ini mengajarkan kita bahwa apapun yang hebat di sekitar kita, kelihatan orang-orang dunia kelihatan lebih diberkati dari kita, lebih berhasil dari kita, lebih luar biasa dari kita, tenang saja.
Bergantung saja kepada Tuhan. Amin. Iya. Jadi jangan cemburu, biar aja. Iya. Haleluya. Jadi firman Tuhan mengingatkan kita hari ini untuk tetap bersandar kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Mengapa demikian bersandar, berserah kepada Tuhan? Karena di dalam Tuhan Dia sanggup menolong kita. Di dalam Tuhan Dia mampu untuk melakukan perkara-perkara ajaib bagi kita. Tadi kita sudah dengar doa-doa daripada Fretes itu mau ketemu Ibu Susana Waichang. Akhirnya ketemu secara ajaib di Makassar. Makassar itu adalah gerbang timurnya Indonesia. Semua pesawat transit di Makassar. Baru dibagi ke Manado, ke Ambon, ke Ternate, ke Papua. Papua sekarang ada sekitar 4 atau 5 bandara hampir bertaraf internasional. Dia baru ke sana. Papua paling ujung ya. Jadi penerbangannya itu kalau ke Papua jangan takut. Karena Boeing yang paling besar di Indonesia seri 900 itu yang terbang ke Papua. Ini Pak De Fretes, ini pimpinan penerbangan, ini pernah jadi kepala di lapangan terbang Sentani, bahkan pernah di Jakarta, Soekarno-Hatta, pernah jadi pimpinan di Bandara Soekarno-Hatta juga. Jadi masalah penerbangan, makanya tadi beliau komplain itu. Ya, ini terbangnya bagaimana ganti-ganti pesawat terus ini. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang Yesus Kristus kasih, orang-orang muda yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus, kita belajar mau bersandar, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, berharap kepada Dia. Kenapa? Karena berharap kepada dunia ini, kepada berhala-berhala apalagi, itu semua sementara saja. Amin. Di Papua bilang jangan berharap kepada 3 kali B, 3 kali T. Artinya 3 kali baca, 3 kali tiup. Bismillah. Itu magic. Percaya saja kepada firman Tuhan. Amin. Haleluya. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, mari kita belajar bergantung sepenuhnya kepada Allah. Biar ada orang mungkin usahanya lebih ramai dari kita, tetap setia. Amin. Ada orang mungkin naik pangkat lebih dulu dari kita, tetap setia. Ya ini anak kita tadi bersaksi, itu saya merinding. Kok orang Nias bisa tembus di Jember? Kok orang Kristen bisa tembus di Pemda Jember untuk kuota Jawa Timur dan masuk di IPDN? Itu mustahil. Amin. Bergantung kepada Tuhan, engkau akan melihat mujizat-mujizat yang besar. Haleluya. Puji nama Tuhan. Akhirnya jemaat yang Yesus Kristus kasihi, mengapa kita harus bergantung dan berani percaya kepada Allah? Hari ini kita harus komitmen, saya mau bergantung kepada Tuhan. Saya mau berani percaya kepada Allah. Saya akan sebutkan 3 alasan kenapa kita berani percaya kepada Allah dan kita selesai. Kita belajar bergantung kepada Allah. Ada 3 alasan kenapa kita berani percaya kepada Allah. Yang pertama, karena firman-Nya tidak berubah. Amin. Firman-Nya tidak berubah. Firman-Nya ya dan amin. Karena firman Tuhan adalah perkataan-perkataan Allah sendiri. Dan perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Allah itu berdaya cipta. Perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Allah itu mengandung kuasa. Jadi bergantung saja kepada Allah. Sekarang kita berani percaya kepadanya karena firman-Nya tidak berubah. Haleluya. Saya senang sekali tentang firman yang tidak berubah ini. Karena di dalam firman yang tidak berubah itu janji-janji Allah itu pasti bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Janji-janjinya pasti bagi kita. Kita lihat firman Tuhan Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-8 itu. Yesaya pasal 40 ayat yang ke-8. Firman Tuhan bilang begini, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu,
Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Amin. Artinya rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Artinya semua kemegahan dunia ini tidak dapat disandingkan dan disamakan dengan kekuatan firman Allah yang kita percaya. Kekuatan firman itu tetap untuk selama-lamanya. Tidak bisa diukur, sangat luar biasa. Karena memang janji-janji Allah itu pasti. Sehingga dia membuat hidup kita ini berharga dan hidup kita ini berarti. Karena kita percaya kepada firman yang kekal. Kita percaya kepada firman yang abadi itu. Puji nama Tuhan. Jadi semua apa itu namanya? Semua hidup dan ciptaan, semua yang ada ini rapuh sementara saja. Semua lemah sehingga dapat selesai dan dapat berkesudahan. Tetapi firman Allah itu tetap untuk selama-lamanya. Janji-janji Allah itu untuk selama-lamanya dan dapat digenapi di dalam hidup kita. Karena kebenaran, rahmat, anugerah dan penebusannya itu diberikan kepada kita. Bahkan lewat firman-Nya kita telah mendengar tentang kekuatan-kekuatan kuasanya yang luar biasa bagi kita. Haleluya. Tadi pagi Bapak Gembala berkhotbah di Eklesia, luar biasa. Saya merinding ya, karena membahas tentang bagaimana seorang Rasul Paulus dengan firman yang luar biasa ya. Itu sesuatu yang hebat. Saya masih terkagum dengan Yesus Kristus. Saya masih terkagum dengan seorang Rasul Paulus yang begitu hebat. Saya sedang berpikir, kemarin kami ngomong-ngomong di kantor di sekolah. Teman-teman bilang kami sudah tulis buku. Ya Bapak Daud ini sudah tulis buku banyak. Bapak Doni sudah tulis buku. Saya ini belum tulis. Memang saya tidak tahu tulis buku mungkin ini. Saya coba-coba tapi baru judul-judul saja. Orang bilang doktor apa ini belum ada bukunya. Iya. Habis sedikit-sedikit mau tulis buku dipanggil ke pedalaman ini. Mau tulis buku ini ke kampung ini. Jadi kunjungan saya di Papua itu dari daerah yang ada listriknya sampai yang pakai pelita saja. Daerah yang tidurnya di spring bed sampai yang tidurnya cuma di atas lantai saja, lantai kayu. Iya. Pergi ke kampung-kampung, iya. Tapi itu orang Papua juga. Katanya, Bapak, di sini tidak ada kasur. Bapak tidur di sini. Saya bilang, saya bukan orang barat. Saya ini orang Papua Barat. Saya ini bukan orang barat, artinya bukan orang bule, tapi saya orang Papua Barat. Papua sebelah barat. What's Papua? Jadi sama saja seperti kamu. Tidak apa-apa aja tidur di sini sehat juga. Ini termasuk terapi ini. Kebanyakan kasur juga bisa sakit. Begitu Pak Prof ya. Ini saya sudah menyalahi dokter-dokter ini, tapi puji Tuhan. Jadi mari kita percaya kepada firman yang luar biasa ini. Tuhan, aku berani percaya kepadamu karena firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu tidak berubah. Matius pasal 24 ayat yang ke-35. Firman Tuhan berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Amin. Ini luar biasa. Janji-janji yang hebat bagi kita. Bahkan Ibrani pasal 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Tidak berubah. Yang biasa berubah itu kita ya. Yang ngambek lah, mundur lah, ya itu kita. Tapi Tuhan tetap konsisten, tetap sama. Amin. Dia mengasihi kita semua. Tuhan tidak pernah berubah. Firman-Nya pun tidak akan pernah berubah. Musim boleh berganti musim, apapun boleh terjadi, tetapi firman Tuhan tidak pernah berubah, tetap sama. Pertolongannya, perlindungannya, bahkan penebusan, keselamatan kekal yang sudah diberikan kepada kita itu, sifatnya juga tetap dan tidak pernah berubah. Amin. Keselamatan Bapak Ibu tidak bisa dibatalkan, sudah terjadi. Ya, kalau saya tanya di sini siapa yang sudah diselamatkan, paling yang lebih dulu bisik iblis.
Tapi bilang sama iblis, aku sudah diselamatkan. Haleluya. Jadi Tuhan yang tidak berubah ini akan terus menolong kita. Firman-Nya tidak berubah, akan terus menolong kita. Kita berani percaya kepadanya. Tadi pemazmur bilang, jangan marah karena orang-orang yang berhasil dalam hidupnya. Jangan iri karena orang-orang yang berhasil dalam hidupnya, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Walaupun hidupmu pas-pasan, hidupmu mungkin naiknya agak lambat, itu bukan persoalan. Ada persoalan itu apabila engkau tidak bergantung kepada Dia. Amin. Makanya firman Tuhan bilang begitu. Hidup ini lebih penting daripada makanan, daripada pakaian, daripada harta dunia ini. Karena hidup ini pemberian Tuhan. Bahkan keselamatan kekal itu pemberian Tuhan. Jadi kalau masih bernapas saja sudah syukur itu. Walaupun makan nasi dengan sayur saja tiap hari, sehat. Ya, iya, capcay, fuyung hai dan hai yang lainnya. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang Yesus Kristus kasihi, Tuhan mau menolong kita. Berani percaya kepada Tuhan. Jangan melihat orang-orang yang hebat di sekitar kita yang tidak percaya kepada Tuhan, karena hidup mereka rapuh, tetapi tetap bergantung kepada Tuhan dan berani percaya kepadanya karena firman-Nya tidak berubah. Firman-Nya ya dan amin. Yang kedua, kita berani percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena kuasa-Nya tidak terbatas. Haleluya. Aku berani percaya karena kuasa-Nya tidak terbatas. Saya baca satu artikel, saya juga termasuk heran-heran tentang kuasa Tuhan ini. Ya. Ada satu tentara Jepang yang karena percaya Yesus pada waktu lampau, dia dihina setiap hari. Apa tuh Yesusmu seperti itu, begini-begini oleh komandannya tiap hari. Satu waktu ke kantor, komandannya bilang, tolong pindahin mobil ini ke sebelah sana. Dia bilang sama komandannya, Bapak siap, saya belum tahu mengendarai mobil. Kok percaya Yesus tidak tahu bawa mobil, tidak tahu mengendarai kendaraan, dihina. Akhirnya, ayo segera. Dia pergi dan naik mobil itu, kasih mundur, atrek, pindahkan. Dia bawa, pindah. Dia turun dari mobil itu, menuju komandan untuk lapor, sudah selesaikan tugas. Komandannya menangis. Semua teman-teman menangis. Dia tanya, kenapa ini? Komandannya bilang, aku mau percaya Yesusmu, sebab mobil itu tidak ada mesinnya. Amin. Nanti cari di internet, ada ceritanya. Ini fakta. Jepang goncang, bertobat sampai sekarang kekristenan sekian persen. Dari mujizat-mujizat, dari kuasa yang tidak terbatas sedang melanda dunia ini. Komandannya langsung percaya Yesus. Semua percaya Yesus. Puji nama Tuhan. Kuasanya tidak terbatas bagi kita. Yesaya 40 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata begini. Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal, yang menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dacing, atau bukit-bukit dengan neraca. Tidak dapat dilakukan. Itu cuma dilakukan oleh Dia Sang Pencipta yang kuasanya tidak terbatas. Saya bilang di Papua, di Jayapura, Tuhan hanya berfirman, jadilah gelap disebut malam. Dia hanya berfirman, jadilah terang disebut siang. Dia hanya berkata-kata, jadilah daratan dengan segala tumbuh-tumbuhan, jadilah lautan dengan segala isinya, jadilah bintang-bintang, bulan, matahari yang ada di atas galaksi ini. Cuma berfirman. Dan di situ dikatakan bahwa Dia berfirman dan menciptakan semuanya tanpa bahan. Dia Allah yang penuh kuasa. Dia buat tanpa bahan. Ya. Saya baca seorang ahli menulis bahwa ketika Anda berdiri dari bumi dan Anda melihat sebuah cahaya bintang yang Anda bisa memandang dari bumi, kekuatan cahaya dari angkasa luar itu yang sampai ke bumi Anda bisa lihat,
itu jaraknya 3 juta tahun. Saya pikir, hikmat Tuhan ini seperti apa? Amin. Iya. Dulu kita masih kuliah di sini, papanya Ibu Gembala, Opa Soriton, suruh teman saya dari Papua juga, tolong kamu bersihin gereja, tolong dirawat bunga-bunga. Ini bunga-bunga plastik ini, dia bawa air 1 ember besar, disiram semua bunga-bunga ini sampai tergenang air di dalam gereja eklesia. Opa Soriton bilang, aduh dulu Irian Jaya, ini bunga plastik, ini bukan bunga hidup. Aduh om, habis di kampung saya nih yang hidup yang begini. Aduh, ya udah ngepel dikeringkan lagi. Ini masalahnya dari kampung tembak langsung ke Pulau Jawa. Ini sekarang kalau anak-anak saya datang ke Jawa ini, Papua sudah maju. Dulu kami ke Jawa ini, Papua belum maju. Iya, 1 angkot pergi tunggu 1 jam baru 1 lagi, tunggu lama. Tapi sekarang sudah macet. Ya, perkembangan dunia begitu luar biasa. Ini siram bunga plastik karena tidak paham, tinggalnya di Honai. Ya, ini orang Wamena ini di Honai di atas, dari Dani. Ini teman kita juga, tapi sudah almarhum ya, Pak John Cikwa. Ya. Tapi satu kelas dengan saya, sudah seperti kakak adik. Ya. Makanya kalau saya ke Wamena saya cari, ketemu sudah. Rumahnya ada tapi tidur sama saya di hotel sampai saya pulang. Puji Tuhan. Jemaat bersyukur karena Anda sedang percaya kepada kuasa yang tidak terbatas, kepada Tuhan yang tidak terbatas, kepada Allah yang tidak terbatas. Jadi ini sifatnya tidak terbatas, tidak dapat dibatasi. Ya. Itu kata terkenal bilang tidak dapat dibatasi kuasanya oleh ruang dan waktu. Dia tidak bisa dibatasi oleh apapun. Dia maha kuasa, dia maha tahu, dia maha hadir, dia tahu segala sesuatu tentang kita. Apakah pergumulanmu hari ini? Anda punya Tuhan yang tidak terbatas. Kalau orang cuma pakai magic aja, pakai sesajen saja, itu terbatas. Katanya para ahli magic dari Jawa kalau nyebrang laut ke Papua langsung kuasanya mati. Begitupun baliknya, dari Papua bawa magic sampai di Laut Jawa mati juga. Tapi kuasa Allah kita tidak terbatas. Bisa jadi di mana saja. Amin. Kita bersyukur punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa bagi kita. Dia Tuhan yang akan menolong kita. Yang terakhir, ya ini jangan khotbah lama-lama, apa ya? Hari ini kan kita estafet jadi. Yang terakhir, Anda boleh melihat dunia orang-orang yang hebat itu semua rapuh sebentar saja. Tetapi Anda punya Tuhan yang luar biasa, tetap bergantung kepadanya. Kenapa Anda harus berani percaya kepadanya? Bagian yang terakhir, karena hikmatnya tak tertandingi. Haleluya. Hikmat Tuhan itu tak tertandingi. Hikmat Tuhan itu begitu luar biasa. Hikmatnya begitu hebat bagi kita. Coba kita lihat Mazmur pasal yang ke-139. Mazmur 139 ayat yang ke-17 dan 18. Mazmur 139, 17 dan 18. Firman Tuhan berkata, dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Ayat 18, jika aku mau menghitungnya itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti masih saja aku bersama-sama Engkau. Amin. Hikmatnya begitu luar biasa. Makanya pemazmur bilang, dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah. Kita bisa berpikir bagaimana Tuhan buat segala sesuatu yang hebat di dunia ini. Anda bisa berpikir kalau Anda membangun sebuah usaha dan Anda buat kolam renang, berapa budget untuk kolam renang, memakai air dingin dan malamnya pakai air panas. Ada lampunya di bawah, itu budgetnya berapa? Dengan Allah yang membuat laut Atlantik, laut India, laut Pasifik,
Atlantik. Pikirannya terlalu hebat. Amin. Allah yang cuma bicara saja terjadilah gunung-gunung tertinggi di dunia ini. Ya, kayak di Papua, di Jaya-Wijaya, Kartens. Ya, sampai ada saljunya lagi. Kok Tuhan taruh salju di daerah tropis? Tuhan bilang itu hak saya, nikmati saja. Si Tuhan bisa buat gunung-gunung di Jember ini. Apa gunung apa ya Bapak Doni yang di sini? Namanya apa ya? Argopuro, ya, Gunung Bromo. Kalau dipikir manusia timbun itu berapa tahun? Ambil tanahnya dari mana? Kalau kita yang timbun, kita buat trotoar saja itu para pengusaha itu, waduh, taruhan untuk proyek untuk bikin jalan, bikin trotoar. Tuhan tidak butuh seperti itu, hanya berfirman saja. Jadilah Argopuro. Waduh. Ada orang bilang, ya itu Papua itu mungkin yang sisa-sisanya, makanya kamu keriting bergelap juga. Saya bilang tidak apa-apa lah, kalau kami yang sisa-sisa, tapi ya seperti itu. Ada Bupati Timika yang di Papua itu pakai emas itu seperti rantai anjing. Sini gelang semua, kaki semua emas semua, tali sepatu emas juga. Datanglah Presiden Jokowi ke Timika, ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol. Ah, Pak Bupati hebat ya, semuanya emas dari atas sampai bawah. Jawabnya, ini yang sisa-sisa, yang banyak Bapak sudah bawa ke Jakarta. Pak Jokowi bilang, wah sisa saja begini. Pak Jokowi langsung ganti topik. Ya udahlah, ini sudah masuk langsung di refnya ini. Gitu ya. Hikmat yang tak tertandingi ini begitu luar biasa. Jadi Mazmur menguraikan berbagai aspek dari sifat-sifat Allah itu, khususnya kemahakuasaannya yang begitu hebat, kemahatauannya yang begitu hebat atas kita. Jadi sifat daripada Allah yang tak tertandingi, hikmat yang tertandingi ini adalah terkait dengan pemeliharaannya atas kita. Amin. Untuk pertolongannya atas kita. Ada hal-hal yang mustahil bagi dunia, itu Tuhan buat bagi kita, sehingga dunia akan terheran-heran. Makanya ada pendeta bilang, mari kita heran, mari jemaat kita heran sama-sama. Waduh, diajak biasa kan ada amin, amin, tapi ini katanya mari kita heran. Karena memang hikmatnya tak terbatas, pikirannya bagi kita tidak terselami dan tidak terhingga. Dan disinilah kita dapat dihibur. Kita dapat dihibur karena Allah yang hikmatnya tak tertandingi itu, Dia mengetahui kebutuhan-kebutuhan kita. Amin. Dia mengetahui kesulitan-kesulitan kita. Allah yang hikmatnya tak tertandingi itu, Dia mengetahui penderitaan-penderitaan kita. Oleh sebab itu Dia sedang merencanakan pemeliharaan bagi kita, bahkan pengampunan dan juga keselamatan pengudusannya bagi kita. Amin. Haleluya. Dia Allah langit dan bumi, ya, menciptakan kita. Dia mempunyai pengetahuan yang sempurna tentang kita. Dia punya hikmat, Dia tahu, Dia punya pengetahuan yang sempurna bagi kita. Saya ketika berulang tahun, jemaat tanya saya, Bapak Gembala, mau usia berapa? Ya tadi Pak Defretes sudah dekat 70 ya. Saya bilang saya minta 80. Wah nanti Bapak pakai kursi roda. Tiap Bapak beli kursi roda yang pakai remote control, biar bisa jumping-jumping. Ya, kalau ke mimbar ini langsung naik. Wah Bapak ini boleh saja ya. Ya. Tapi di Indonesia belum ada yang jumping, baru pakai apa itu? Pakai mesin juga ya. Dicas mungkin. Jadi Allah ini begitu hebat hikmatnya bagi kita. Hikmat tidak terhingga. Dia akan menghibur kita. Dia mengetahui kebutuhan-kebutuhan kita, kesulitan-kesulitan kita, penderitaan kita.
Dan dia merencanakan hal yang luar biasa, pemeliharaan, bahkan dia mengampuni dan memberikan pengudusan, keselamatan kekal bagi kita. Dia mempunyai pengetahuan yang sempurna tentang kita. Dia punya pengetahuan yang sempurna tentang kita. Kita bersyukur. Dia senantiasa bersama kita. Pikirannya senantiasa diarahkan kepada kita dalam setiap situasi. Amin. Nanti hari Senin Anda pulang di usahamu, di kerjamu, Anda lihat. Ada yang lebih hebat, tapi saya beritahu bahwa bertuhan bersama kita, dia senantiasa mengarahkan seluruh pandangannya kepada kita dalam setiap situasi kita. Pekerjaan kita, usaha kita, keluarga kita, dengan hikmatnya. Amin. Haleluya. Dia pertolongan kita, dia Allah kita yang luar biasa. Jemaat, mari berharap kepada dia. Kita berani percaya kepada Tuhan, walaupun dunia menunjukkan banyak orang-orang yang lebih hebat dari kita. Mari kita berani percaya, bergantung kepada dia. Mengapa? Karena firman-Nya tidak berubah, kuasanya tidak terbatas, hikmat-Nya tak tertandingi bagi kita. Tidak ada alasan untuk kita tidak bergantung kepada dia. Dia siap menolong kita, dia siap memberkati kita, dia siap menyembuhkan kita, dia siap memberikan jalan keluar bagi kita. Diberkatilah dia mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu? Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Oh, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun roh. Ketika ku berdoa, mujizat itu di saat ku tak berdaya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Seberapa kita yang rindu pertolongan Tuhan hari ini? Firman-Nya tidak berubah, kuasanya tak terbatas, hikmat-Nya tak tertandingi. Apa beban yang engkau bawa hari ini? Serahkan semua kepada Tuhan. Bergantung kepada Tuhan. Dia akan bertindak, dia akan menolong. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Engkau melihat umat-Mu yang membutuhkan Engkau. Engkau yang tahu semua orang yang membutuhkan Engkau. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saya serahkan kembali kepada Bapak Gembala. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Semua dapat Ku lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu.
Betapa hati kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang sungguh setia. Sungguh Tuhan, betapa luar biasanya Engkau dalam hidup kami. Kalau kami boleh merasakan betapa baiknya Engkau dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, semua oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan. Engkau sudah menolong kami di dalam setiap liku hidup kami. Kalau kami boleh setia Tuhan, itu bukan oleh karena kuat kuasa kami, tapi semua oleh karena kasih-Mu dalam hidup kami. Roh Kudus sudah menguatkan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah meneguhkan kami bahwa Engkau Allah yang setia dalam setiap janji-janji-Mu Tuhan. Engkau tidak akan membiarkan kami jatuh. Engkau tidak akan membiarkan kami hidup sendiri Tuhan. Tapi Engkau Allah yang senantiasa menopang kami. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau pakai luar biasa Tuhan. Berkati pelayanannya, keluarganya, kekuatan kesehatan limpah atas hidup hamba-Mu Tuhan. Supaya di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Berkat yang sama kiranya limpah atas setiap kami. Supaya kami boleh setiap saat Tuhan mengucap syukur. Dan kami boleh senantiasa Tuhan memandang Engkau sebagai juru selamat kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan mempersembahkan sebagian dari berkat yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami Bapa. Kiranya Tuhan, apa yang akan kami berikan sungguh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus firman yang hidup itu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Pendeta Robi Martin yang sudah memberkati kita dengan firman Tuhan. Mari kita mengucap syukur dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Ada sukacita dalam Tuhan, sukacita dari Roh Kudus. Hati penuh damai karena Yesus bersenang dalam kita melayani Tuhan. Ada sukacita dalam melayani
emotion ya. Saya ini beberapa hari ini digoda untuk marah, digoda untuk jengkel, saudara ya. Bukan karena jemaat, bukan karena teman-teman di organisasi. Saudara, ternyata kalau orang lagi marah itu memimpin kepada dosa ya. Dosa kepada Tuhan, dosa kepada diri sendiri, dosa kepada sesama. Saudara tahu bahasa Jawa itu getem-getem ya. Getem-getem. Ini orang nggak ngerti, ini orang nggak tahu diri. Saudara jangan marah, amin. Saya bersyukur saya diingatkan ya, dosa kejahatan bisa dikalahkan kalau kita percaya kepada Tuhan. Ya, Tuhan yang firman-Nya kekal, yang kuasanya tak terbatas, yang hikmat-Nya tak tertandingi itu. Amin. Dan pengalaman saya juga, kita harus tetap berbuat baik. Saya harus ramah. Saya harus ramah. Terima kasih Pak. Ya, padahal ya, Bapak Ibu jangan khawatir, ternyata orang benar dimulai dari diam di kaki Tuhan. Mari kita menantikan pertolongannya, sebab orang-orang fasik itu akan dihakimi oleh Tuhan. Tetapi kita yang rendah hati, kita akan mewarisi negeri. Semangat, haleluya. Puji Tuhan. Hati-hati, jangan ada yang marah. Kalau mau marah itu wajar, namanya mau jadi digodai, tapi jangan jadi marah, kan begitu ya. Segera diam, segera minta ampun. Puji Tuhan, saya kalau sudah digoda gitu jantungnya jedok, itu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Percaya Tuhan pasti menolong kita. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Tua. Terima kasih kesaksian dari Pak De Vretes juga luar biasa. Kalau Pak De Vretes itu keberuntungan, kalau Yones itu keberhasilan. Lengkap, kamu akan berhasil, kamu akan beruntung. Waduh, luar biasa. Tapi tiap-tiap orang keberhasilan waktunya beda-beda. Amin. Buah itu enggak sebentar, saudara. Buah itu lama, panjang. Saya nunggu durian saya berbuah itu 17 tahun. Jadi kalau nunggu buah yang baik harus sabar. Saya belum metik buah, tapi nanti saya pasti akan metik buah. Kalau enggak di sini, di surga. Amin. Itu luar biasa. Puji Tuhan. Saya sangat sibuk di bulan-bulan ini, dan minggu depan ini saya masih akan sangat sibuk. Jadi mohon bantuan doanya, sampai-sampai saya enggak ngintip di doa kawal malam, saudara, karena sudah habis energi. Ya. Saya nanti hari Selasa ini akan ke Surabaya sampai hari Kamis lagi. Ada rapat untuk ADART satu malam, kemudian lanjut rapat untuk masalah aset. Saya sudah siapkan dulu materinya. Kemudian masih sibuk, sudah tanggal 2 saya harus ada di Kediri untuk seminar, tanggal 3 harus ada di Tuban. Kemudian tanggal 9 saya harus ada di Nganjuk, tanggal 16 saya harus ada di Malang, tanggal 23 harus ada di Kupang. Doakan supaya sehat. Capek memang, lelah, tapi saya sadar bahwa hidup saya terbatas. Ya, kita beri kesempatan untuk melayani Tuhan. Hanya Tuhan yang perlu kita muliakan dengan kehidupan kita. Doakan juga teman-teman dosen dari STA Jember, mahasiswa banyak yang di Jember meninggalkan keluarga, perjalanan panjang, biarlah mereka juga tetap sehat, dan biarlah institusi ini dapat menghasilkan pelayan-pelayan Tuhan yang setia untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Puji Tuhan. Hari Selasa pagi ada doa di gereja jam 4:30 pagi, sore ada doa dan sharing jam 5:30 sore, kemudian hari Jumat pagi ada doa jam 4:30 pagi di gereja. Hari Sabtu ada tajem. Mungkin latihannya dimajukan aja Jumat gitu, jadi kaum muda takutnya nggak dapat jalan, saudara ya.
mungkin kegiatan hari Sabtu kita liburkan dulu sementara. Untuk latihan-latihan hari Minggu mungkin coba diatur hari Jumat. Ya, kami doa pelayanan berjamuan juga kami majukan hari Rabu karena Sabtu pasti akan ramai itu. Kemarin saya dari arah Surabaya ke Jember juga ada latihan-latihan gerak jalan, sempat macet beberapa saat. Jadi hari Sabtu kaum muda mungkin diistirahatkan dulu. Kalau ada kegiatan mungkin dimajukan hari Jumat saja. Puji Tuhan, mari sama-sama kita berdiri, kita tutup ibadah kita. Oh ya, doakan wisuda Sekolah Tinggi Alkitab Jember ya, hari Jumat jam wisuda siang jam berapa Pak? Oh jam 10 pagi. Mari yang bisa hadir di sekolah di GPD Eklesia Jember. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur. Terima kasih Yesus. Kepadamu ya Tuhan, sebab kasih karunia demi kasih karunia yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Terima kasih buat persekutuan kami dengan Tuhan dan dengan sesama orang percaya pagi ini. Terima kasih buat kesaksian-kesaksian yang membangun hidup kami. Sungguh Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk kebaikan kami. Engkau menggembalakan kami, Engkau menuntun, Engkau memberkati kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan Yesus, yang sudah mengingatkan kami untuk kami tidak marah, tidak cemburu, tidak berbantah-bantah, tetapi kami percaya kepada Tuhan dan setia berbuat baik saja. Sebab Engkau Allah yang Maha Kuasa, firman-Mu kekal, hikmat-Mu tak tertandingi. Terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Ajar kami untuk tetap terus berdiam diri di hadapan Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan. Ajar kami rendah hati supaya kami menikmati berkat-berkat kehidupan itu. Terima kasih, kami sungguh bersyukur. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Sungguh hati kami disegarkan, pikiran kami dikuatkan oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Berkatilah jemaat dengan sukacita, damai sejahtera, perlindungan, pembelaan, kecukupan dalam setiap kebutuhan. Kami akan semua sehat, kuat, tambah-tambahkan iman, kasih dan pengharapan mereka. Memberkati relasi suami istri, orang tua anak, saudara bersaudara diberkati oleh Tuhan. Memberkati pekerjaan, memberkati mata pencarian, memberkati pendidikan anak-anak kami, sekolah mereka, kuliah mereka ditolong oleh Tuhan. Baik anak-anak kami yang sekolah ke luar kota, di luar negeri sekalipun diberkati oleh Tuhan. Juga anak-anak kami yang berkuliah, yang bersekolah di Jember juga diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Secara khusus pada hari ini kami berdoa buat anak kami Yunita yang akan mendaftar di PPDS di Brawijaya. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Kiranya Tuhan berkenan memberikan keberhasilan di
Di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Berkatilah pekerjaanmu di tempat ini ya Tuhan Yesus. Kami tahu kekuatan kami tidak seberapa, tetapi Engkau mengasihi kami. Jangan biarkan kami suam-suam kuku. Tuhan, bangun semangat kami untuk tetap terus melayani Tuhan, menyongsong kedatangan Tuhan kembali. Berkatilah bangsa dan negara kami. Berkatilah pemerintah, wakil rakyat, TNI, Polri, lembaga-lembaga di negeri ini, terkhusus buat kota Jember, Kabupaten Jember. Kami rindu melalui kehadiran kami, Injil tetap terus diberitakan, dan jiwa-jiwa dijangkau dan dimenangkan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Berkati senior-senior kami dalam usia lanjut mereka, dikuatkan, dihiburkan oleh Tuhan. Berdoa buat hamba-hambamu, para dosen, mahasiswa, sekolah tinggi Alkitab Jember yang ada di Jember hari-hari ini. Memberkati hidup mereka, menolong keluarga pelayanan yang sementara ditinggalkan. Kami percaya perlindungan Tuhan sungguh-sungguh nyata. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Memberkati wisuda sekolah tinggi Alkitab Jember, yang supaya boleh berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih, kami bersyukur. Dan sekarang kekasih-kekasihku, mari kita pulang dengan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Maranatha kedatangan Tuhan kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi menjelang siang. Tuhan Yesus memberkati.